Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan selalu bersemangat ya. Anak-anakku, Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap kesehatan umatnya. Salah satunya adalah Islam membahas tentang makanan dan minuman yang halal yang kita konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Islam juga menganjurkan kita untuk menjauhi makanan dan minuman yang haram, karena itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Anak-anakku, materi yang kita bahas pada hari ini yaitu mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Ayo kita sama-sama bahas bersama ya. Baiklah anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kita pelajari mendapat berkah dan bermanfaat. Mari kita awali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, yang artinya kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Sebagai pengantar materi ini, mari anak-anakku kita menyimak video yang cukup baik menggambarkan kuliner halal dari pengalaman YouTuber Indonesia di Korea Selatan. Yuk kita simak ya anak-anak videonya. Jadi di Itaewon ini ada Masjid Sentral Seoul. Jadi di daerah situ banyak makanan halal juga, restoran halal. Terus ada banyak turis juga. Jadi jangan kaget kalau misalnya teman-teman kesini terus nemu ada banyak kayak orang-orang Arab, banyak juga yang berhijab. Nah sekarang aku pengen ngajak teman-teman makan siang di salah satu restoran Korea yang halal. Namanya Mie Restoran. Ini untuk dilakuin setelah nyampe di stasiun Itaewon, cari exit nomor 3 itu. Exit nomor 3. Nah, terus kita sambal. Itu ada nomor 3 dan 4. Nah, itu nomor 4 masih buka. Kita maunya yang ketiga. Sana. Ya sebenarnya meskipun keluar di 4 nggak apa juga sih, cuma lebih dekatnya kalau 3 aja. Setelah kita belok kiri, kan semakin dekat sama masjid. Suasana muslimnya makin kental juga. Banyak restoran-restoran halal. Nah, salah satunya adalah restoran Sitisara ini. Setahu aku ini yang punya orang Indonesia deh, kalau nggak salah ya. Tapi kalau di Itaewon ini sih restorannya kebanyakan restoran halalnya itu restoran Turki gitu, restorannya Timur Tengah, India, gini-gini. Dan kamu ngobrol-ngobrol berdua, bahkan ada resto murah juga di sini. Kamu pernah lihat deh yang travel itu punya Indonesia gitu. Setelah ketemu si travel tadi, langsung ada ini dia restorannya aku mau ajak teman-teman makan. Namanya Mure, tapi harganya tidaklah Mure. Ayo. Jadi si Mure ini dia makanannya itu makanan Korea. Jadi dia makanan tradisional Korea tapi halal.
Jadi buat teman yang mau nyobain kayak bulgogi, kimchi, tapi yang halal bisa kesini. Dua restoran ini self-certified sebagai restoran yang halal. Jadi di Korea ini untuk restoran yang ada kategori halal itu ada 4 jenis. Yang pertama itu halal certified. Kalau dia udah halal certified, itu artinya restoran tersebut benar-benar udah disertifikasi halal sama Korean Muslim Federation. Terus level yang kedua, itu yang paling halal tuh. Nah kalau yang kedua itu namanya self certified. Jadi meskipun dia itu belum dapat sertifikasi dari KMF, tapi yang punya itu orang Muslim. Jadi semua bahan makanannya itu dipastikan halal. Wah, restorannya udah mulai rame. Nah, ini menu makanan aku udah datang. Ini tadi aku pesen dakgalbi. Jadi dakgalbi itu nih, dia itu ayam, terus sayuran, terus ada tteokbokki juga. Semuanya itu dimasak pakai saus gochujang. Gochujang itu saus tradisional Korea. Jadi di sini hampir banyak banget masakan yang dimasaknya itu pakai gochujang. Kayak tteokbokki, kalau misalnya teman-teman sering lihat di pinggir jalan ada orang street food tteokbokki yang warna merah-merah, itu pasti pakai gochujang. Oh ya, by the way, ini aku pesen dakgalbi yang cheese. Jadi dia di atasnya itu ada topping kejunya. Ayo kita cobain. Ini ayamnya dan keju. Wah. Overall, dakgalbi di Mura restoran ini menurut aku rasanya cocok buat lidah turis. Jadi dia begitu pertama kali kita makan, yang berasa di mulut itu apa ya? Ada hint sedikit asam tapi nggak parah, ada manisnya juga dan ada pedasnya juga sedikit, tapi rasanya masih lembut banget di lidah. Jadi buat teman-teman yang mungkin main-main ke Korea dan pengen cobain makanan khas Korea, wajib banget nih cobain ini. Terus jangan ketinggalan, aku juga pengen nyobain side dish-nya alias banchan. Jadi side dish atau menu sampingan itu di sini disebutnya banchan, dan biasanya sih boleh nambah. Jadi buat anak-anak kosan kalau datang ke sini boleh nambah. Cara nambahnya bilang aja "Chogyo banchan juseyo". Jadi nanti dia bakalan nambahin si side dish kita. Nah, side dish-nya apa aja sih? Biasanya yang dapat itu odeng. Odeng memang dimana-mana pasti dapat sih. Terus ada kin atau rumput laut. Nah, by the way, rumput lautnya Korea tuh enak banget sih, parah, dimakan digadoin aja tuh enak banget. Terus ada ini apa ya? Tribolado, sama ada kimchi. Manisnya aja. Kenyang. Nah, setelah kenyang, aku sekarang udah jam 4.41. Jadi dari sini tinggal lurus ke sana dikit, itu langsung ada Masjid Central Seoul, alias masjid terbesar di Seoul. Jadi, nah anak-anakku, tadi kita telah menyimak cuplikan video yang memberikan informasi kepada kita tentang kuliner halal. Dan informasi dalam cuplikan video tersebut ternyata sangat relevan dengan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. Mari anak-anak kita sama-sama membaca Surah Al-Ma'idah ayat 88 ini ya. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Yang artinya adalah, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. Adapun kandungan arti ayat Surah Al-Ma'idah ayat 88 ini adalah perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik, dan perintah untuk bertakwakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak,
Untuk selanjutnya kita membahas pengertian makanan halal. Menurut bahasa, kata makanan berasal dari kata makan. Dalam bahasa Arab disebut dengan kata at-ta'am atau al-at'imah yang artinya makan makanan. Kata makanan yang berasal dari kata makan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan atau dikonsumsi oleh segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia, baik yang berasal dari hewan atau tumbuhan, yang dapat menghilangkan rasa lapar dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia yang memakannya. Adapun pengertian makanan halal itu sendiri adalah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Ada 2 syarat makanan yang sesuai dengan syariat Islam berdasarkan surah Al-Maidah ayat 88 yang telah kita baca tadi. Apakah itu? Yang pertama adalah halal, yang artinya diperbolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua adalah thayyib, yang artinya baik, mengandung nutrisi bergizi dan menyehatkan. Hukum makanan halal pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia adalah mubah atau diperbolehkan. Jadi pada dasarnya semua makanan itu boleh untuk dimakan sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut adalah haram untuk dikonsumsi. Melihat makna tersebut, maka jangkauan halal dalam hal makanan sangatlah luas. Karena bumi ini diciptakan oleh Allah dengan segala sesuatunya, termasuk hewan, tumbuhan, sebagai sumber makanan bagi manusia. Nah, anakku, semakin paham bukan bahwa seseorang muslim makan dan minuman yang dikonsumsi tidak asal mengenyangkan, tapi harus memenuhi 2 syarat yang tadi, yaitu halalan dan thayyiban. Setelah kita mengetahui 2 syarat utama makanan tersebut, mari kita bahas materi selanjutnya, yaitu macam-macam makanan halal. Makanan halal yang pertama yaitu halal zatnya atau bahan dasarnya. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah zatnya atau bahan dasar dari makanan tersebut. Ayo, siapa yang tahu apa aja ciri-cirinya? Ya, yang pertama adalah makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Terus ciri-ciri yang selanjutnya tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Dan yang terakhir, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. Macam-macam makanan halal yang kedua yaitu halal dari segi cara mendapatkannya. Pada dasarnya, semua makanan adalah halal. Dan apabila zatnya halal, namun makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram jika diperoleh melalui hasil mencuri, melakukan perbuatan menipu, hasil riba, korupsi, dan lain sebagainya. Seperti firman Allah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188.
Yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, bahan baku halal, namun makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Contohnya, alat masak yang habis dibuat memasak makanan yang haram, misalnya habis masak daging yang haram, misalnya babi, jadi makanan yang kita masak tersebut menjadi makanan yang haram. Yang keempat, halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Ketika proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram, misalnya jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas atau disimpan menggunakan bahan dari emas, makanan tersebut diantar untuk tujuan yang tidak baik, itu semua makanan menjadi haram. Jadi jika cara mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula. Namun jika mencarinya dengan jalan yang tidak halal, maka akan menghasilkan yang tidak halal pula. Pembahasan selanjutnya yaitu makanan yang dihalalkan menurut agama Islam. Yang pertama, semua rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa makanan yang baik dan halal, contohnya padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut atau air. Yang ketiga, semua binatang ternak seperti ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain kecuali babi dan anjing. Yang keempat, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Yang kelima, semua jenis binatang yang hidup di air, baik di air laut maupun di air tawar. Nah, anak-anakku, sekarang ini kita akan membahas jenis-jenis makanan haram yang tidak boleh kita konsumsi. Makanan haram karena disebut jelas dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah yang berbunyi, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. Yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah karena itu perbuatan fasik. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Jenis makanan yang haram menurut Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 adalah yang pertama bangkai, yang kedua darah, yang ketiga daging babi, yang keempat daging disembelih selain nama Allah,
Yang kelima, hewan mati tercekik, dipukul, ditandu, dan ditekam. Yang keenam adalah hewan disembelih untuk berhala. Anak-anak, sekarang kita membahas pengertian makanan haram. Kata haram berasal dari kata dalam bahasa Arab yang artinya sesuatu yang dilarang. Sedangkan makanan haram itu sendiri artinya adalah makanan atau sesuatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam, dan apabila tetap mengonsumsinya maka ia berdosa. Macam-macam makanan haram itu ada dua, yaitu haram aini dan haram sababi. Pembahasan yang pertama yaitu haram aini. Hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram ditinjau dari sifat bendanya. Contohnya daging babi, darah, dan bangkai. Yang pertama berupa hewani. Haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan. Contohnya daging babi, anjing, buaya, darah, hewan, dan nanah. Yang kedua berupa nabati atau tumbuhan. Haramnya makanan berasal dari tumbuhan. Contoh kecubung, ganja, serta daun beracun. Yang ketiga, benda yang berasal dari perut bumi. Jika dimakan akan mematikan atau membahayakan dirinya. Contohnya timah, aspal, logam, dan lain-lain. Yang kedua adalah haram sababi. Hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, tapi berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut. Yang pertama, makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim. Yang pertama, mencuri, korupsi, menipu, merampok, dan lain-lain. Yang kedua, makanan haram yang diperoleh dari hasil judi, undian, taruhan, dan lain-lain. Yang ketiga, hasil haram dari penjualan makanan haram. Contoh, menjual daging babi, kemudian uangnya digunakan untuk membeli makanan, maka makanan tersebut menjadi makanan haram. Yang keempat, hasil haram dari membungakan uang atau riba. Contoh, menggandakan uang hasil penggadaian, uang itu adalah haram. Ciri-ciri makanan yang diharamkan. Terdapat dalil yang melarang untuk memakannya. Terus yang kedua, kotor, menyejikkan, mendatangkan mudarat, serta bahaya bagi tubuh dan kesehatan. Ciri-ciri yang ketiga, makanan yang mengandung racun. Yang keempat, makanan yang dapat memabukkan. Yang kelima, disembelih tanpa menyebut nama Allah dan untuk tujuan tertentu, misalnya sajen dan sesembahan. Jenis makanan yang diharamkan. Yang pertama, bangkai binatang kecuali ikan dan belalang. Yang kedua, darah dari binatang yang halal maupun haram. Contoh dideh, misalnya darah dari hewan gitu. Misalnya darahnya ayam gitu, terus dimakan itu tidak boleh ya, itu haram. Yang ketiga, makanan yang buruk, menjijikkan dan najis.
Contohnya kecoa, lalat, tikus, cacing, dan lain-lain. Yang keempat, daging babi. Daging babi termasuk di dalamnya adalah kulitnya, tulang, dan semua bagian dari hewan tersebut adalah haram. Yang kelima, binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. Yang keenam adalah makanan yang membahayakan. Makanan yang mengandung racun, alkohol, dan makanan basi. Demikian anak-anak, kita telah pelajari makanan halal dan haram. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Kita akhiri membaca hamdalah dulu ya bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.